Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi, Pro-IV dengan NIM akhir 51 dari kelas B. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari kestabilan tambang bawah tanah. Untuk yang pertama, saya akan membahas San Jose Mine, San Jose Mine. Jadi tambang San Jose Mine adalah sebuah tambang tembaga emas kecil yang terletak di dekat Copiapó, Chili. Tambang ini menjadi terkenal di seluruh dunia karena peristiwa dramatis yang terjadi pada tahun 2010, di mana 33 penambang terperangkap di bawah tanah selama 69 hari. Pada tanggal 5 Agustus 2010, sebuah runtuhan terjadi di dalam tambang, menjebak para penambang di kedalaman sekitar 700 meter di bawah permukaan tanah. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan memicu operasi penyelamatan besar-besaran. Setelah 69 hari yang penuh dengan ketidakpastian, pada tanggal 13 Oktober 2010, semua 33 penambang berhasil diselamatkan satu persatu melalui sebuah kapsul khusus. Momen penyelamatan ini disiarkan langsung ke seluruh dunia dan menjadi simbol harapan dan keberanian manusia. Lalu, jika diuraikan mengenai mekanika batuan dan struktur geologi, jadi tambang bawah tanah San Jose ini terletak di Gunung Atacama, yang dikenal sebagai daerah yang sangat kering. Namun, di dalam tambang, dinding batuan berupa batuan beku dengan adanya tanah liat yang mengandung banyak udara. Hal ini menyebabkan lingkungan yang lembab sehingga para pekerja dapat mengambil udara dari lantai tambang, menggunakan bulldozer untuk memenuhi kebutuhan minum mereka. Untuk dari kestabilan bawah tanah sendiri, jadi pada awalnya tambang San Jose Mine ini menggunakan metode sublevel open stopping untuk menambang dengan ketebalan bervariasi hingga dari 4 hingga 20 meter. Akses ke tambang dan berbagai tingkat tambang melalui penurunan dengan kemiringan 12%. Namun, struktur geologi yang tidak stabil dan aktivitas penambangan yang tidak memenuhi standar keselamatan menyebabkan runtuhnya tambang San Jose Mine ini. Lalu dari segi ventilasi, jadi di tambang San Jose Mine ini, ventilasi dilakukan melalui stop dan poros. Namun, tidak ada ventilasi yang efektif di area tempat para pekerja terjebak ini. Hal ini membuat mereka menghadapi kondisi udara yang panas dan stres, meskipun tidak ada gas berbahaya seperti karbon monoksida ataupun metana. Dari segi pemboran, dengan menggunakan bor strata 950 yang disediakan oleh Murray dan Roberts di film The 33. Jadi tim penyelamat ini mulai membuat lubang keluar, namun proses ini tidak mudah karena harus menghadapi batuan yang keras dan berpotensi runtuh. Tim penyelamat juga harus menghindari penggalian lubang yang berpotensi menyebabkan runtuhnya tambang lebih lanjut. Jadi kesimpulannya, kecelakaan runtuh tambang bawah tanah San Jose di Chili ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor mekanika batuan, struktur geologi yang tidak stabil, kekurangan ventilasi, dan kesulitan dalam pemboran dapat menyebabkan bencana besar. Pentingnya memenuhi standar keselamatan dan melakukan analisis geologi yang teliti sebelum melakukan aktivitas penambangan tidak dapat dianggap remeh. Film The 33 ini menggambarkan dengan jelas bagaimana para pekerja bertahan hidup di bawah tanah dan bagaimana tim penyelamat bekerja keras untuk menyelamatkan mereka. Itu. Lalu ada 2 kecelakaan tambang bawah tanah. Yang pertama ada di Freeport tahun 2019. Jadi pada tanggal 3 April 2019 terjadi kecelakaan di area tambang bawah tanah Freeport Indonesia, tepatnya di Orebin 6, Milepost 74 di Tembagapura. Kecelakaan ini disebabkan oleh jatuhnya material lumpur dari jalur transportasi batuk ketika perbaikan sedang dilakukan pada sebuah feeder di area tersebut. Akibat kejadian ini, 2 pekerja hilang dan 4 pekerja lainnya menjadi korban, meskipun 2 di antaranya berhasil diselamatkan dengan cedera ringan. Investigasi ini dilakukan oleh tim geoengineering dan inspektur tambang untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan ini. Meskipun kejadian ini merupakan aliran lumpur yang dianggap sebagai hal biasa dalam operasi tambang bawah tanah, hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan manajemen risiko terkait kestabilan material yang ada di dalam tambang. Dirut Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM menegaskan bahwa meskipun kejadian ini tidak mengganggu operasional tambang secara keseluruhan, namun tetap diperlukan perhatian khusus terhadap kondisi stabilitas area kerja.
Lalu yang kedua itu adalah runtuhnya tambang batubara di Tambang Sagu, Australia, tahun 2006. Jadi, kecelakaan signifikan lainnya terjadi di Tambang Sagu, Virginia Barat, di Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari 2006. Runtuhnya tambang ini mengakibatkan 12 penambang terjebak di dalamnya. Investigasi menunjukkan bahwa penyebab utama dari kecelakaan ini adalah kestabilan atap yang tidak memadai akibat penambangan yang dilakukan secara berlebihan dan kurangnya pemantauan terhadap kondisi geologi. Kondisi geologi yang tidak stabil diperburuk oleh adanya kelembapan tinggi dan tekanan pori-pori udara, yang menyebabkan berkurangnya kekuatan batuan penyusun atap. Para penambang terjebak selama lebih dari 2 hari sebelum upaya penyelamatan dimulai. Tragisnya, hanya satu dari 12 penambang yang berhasil menyelamatkan hidup-hidup. Kecelakaan ini mencakup pentingnya penerapan teknik penambangan yang aman dan pemantauan berkelanjutan terhadap kestabilan struktur geologi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Jadi ini adalah daftar pustaka yang saya dapatkan untuk uh, untuk mendapatkan presentasi ini. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.